Halo Halo semua. semua, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang terjadi pada masa jabatan Presiden B.J. Habibie yang terjadi yang berlangsung selama 1,5 tahun. Yuk simak! Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang politik pertama mengenai kebijakan politik dalam negeri, yaitu kebijakan pemulihan legitimasi politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu. Legitimasi politik merupakan hasil dari kehendak rakyat yang merupakan bentuk kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Tujuan dari legitimasi politik yaitu sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kewarganegaraan. Kali ini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari legitimasi politik. Kekurangan dari legitimasi politik adalah legitimasi politik dapat melibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Kurangnya partisipasi dalam proses politik dan ketidaksetujuan dalam kebijakan politik. Hal ini dapat merugikan stabilitas dan kredibilitas suatu pemerintahan. Selanjutnya, adapun kelebihan dari legitimasi politik. Kelebihan legitimasi politik mencakup penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatkan stabilitas politik serta memperkuat otoritas dan keberlanjutan kebijakan. Legitimasi yang kuat dapat memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi, menciptakan kepercayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan mempromosikan keseimbangan kekuasaan yang stabil. Adapun alasan kenapa B.J. Habibie melakukan pemulihan legitimasi politik. Alasan yang pertama yaitu krisis kepercayaan. Pemerintah Habibie menghadapi krisis kepercayaan akibat kebijakan kontroversial dan kurangnya respon yang memadai terhadap isu-isu ekonomi dan politik. Selanjutnya, reformasi politik. Habibie mencoba memperkenalkan reformasi politik dengan mengakui kebebasan pers, hak berorganisasi, dan memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi politik sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi dan demokratisasi. Selanjutnya ada reformasi ekonomi. Habibie berusaha mengimplementasikan reformasi ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi, menarik investasi asing, dan memperbaiki stabilitas ekonomi nasional. Dan yang terakhir, pengakuan hak penentu nasib sendiri di Timur Timur. Walaupun kontroversial, keputusan untuk mengadakan referendum di Timur Timur dapat dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki citra dan mengakui hak asasi manusia dalam berdemokrasi. Halo semua, kali ini saya akan bahas mengenai kebijakan politik yang kedua, yaitu kebijakan politik dari luar negeri, yaitu nama kebijakannya referendum Timur Timur. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan referendum Timur Timur. Referendum Timur Timur adalah kebijakan yang merujuk kepada keputusan presiden ketiga kita, yaitu B.J. Habibie, mengenai pemungutan suara kepada rakyat Timur Timur yang saat ini kita kenal sebagai Timor Leste. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada negara Timur Timur untuk menjadi negara sendiri atau tetap tergabung ke dalam NKRI. Kebijakan ini terjadi dan dipicu oleh ketegangan politik dan militer yang ada di Timur Timur, yang di antara partai ada yang ingin tetap bersama NKRI atau berpisah dengan NKRI. Kebijakan ini sendiri dilaksanakan pada 30 Agustus 1999, dan dari hasil tersebut sebanyak 78,5% warga Timur Timur memilih melepaskan diri dari NKRI dan menjadikannya negara berdaulat sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari kebijakan referendum Timur Timur. Yang pertama, adanya pengurangan wilayah. Pengurangan wilayah di Indonesia terjadi setelah hasil referendum pada tahun 1999, yang dimana penduduk Timur Timur memutuskan untuk memisahkan diri dari Indonesia, sehingga Indonesia mengalami pengurangan wilayah. Yang kedua, adanya ketidakstabilan keamanan. Setelah referendum Timur Timur pada tahun 1999, terjadi ketidakstabilan keamanan yang cukup serius. Pasca keputusan tersebut untuk memisahkan diri dari Indonesia, terjadi konflik dan kekerasan di wilayah tersebut. Yang ketiga, adanya kekacauan di daerah sekitar. Referendum Timur Timur pada tahun 1999 menyebabkan ketegangan dan konflik antara pendukung integrasi dengan Indonesia dan mereka yang mendukung kemerdekaan Timur Timur. Hal ini mengakibatkan kerusuhan, kekerasan,
serta akan ada pengungsian penduduk pada masa itu. Adapun kelebihan dari kebijakan referendum Timor Timur ini, yang pertama, keterbukaan Indonesia dalam berdemokrasi. Dalam proses referendum Timor Timur pada tahun 1999 menunjukkan keterbukaan Indonesia dalam mengakomodasi keinginan demokratis penduduk Timor Timur. Pemerintah Indonesia pada saat itu memberikan kesempatan bagi penduduk Timor Timur untuk menentukan masa depan negara mereka melalui pemungutan suara. Yang kedua, adanya pengakuan HAM oleh negara Indonesia. Setelah referendum Timor Timur pada tahun 1999, Indonesia mengakui hasilnya dan menghormati keputusan penduduk Timor Timur untuk memisahkan diri. Meskipun terjadi perubahan wilayah atau pengurangan wilayah, proses tersebut menandai komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hak-hak manusia. Yang ketiga, akan ada kerjasama internasional. Setelah referendum Timor Timur pada tahun 1999, terjadi kerjasama internasional untuk menanggapi situasi yang timbul. Misalnya intervensi dari PBB dan negara-negara lain, membantu merestorasi keamanan dan membawa bantuan kemanusiaan ke Timor Timur. Ini merupakan contoh kerjasama internasional yang terjadi dalam rangka menanggapi dampak referendum dan membantu memulihkan situasi di wilayah tersebut. Dar! Halo semua, selanjutnya saya akan membahas mengenai kebijakan yang ketiga, yaitu kebijakan ekonomi dalam reformasi di bidang ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Tapi sebelum itu, saya akan membahas pengertian reformasi ekonomi. Perekonomian Indonesia mengalami krisis moneter pada era kepemimpinan Presiden Soeharto yang dimana yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998. Terjadi berbagai permasalahan ekonomi yang berakhir dengan penurunan kekuasaan Presiden Soeharto. Kepemimpinan beralih ke tangan B.J. Habibie yang mana berusaha keras untuk mengembalikan kondisi perekonomian nasional lewat kebijakan ekonominya. Presiden B.J. Habibie memfokuskan kebijakan ekonominya, perekonomian yang mengalami inflasi serta penurunan nilai tukar dan kurs rupiah dan dolar AS. Di sisi lain, ada pula penurunan daya beli masyarakat serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap presiden yang dianggap sebagai bagian dari Orde Baru. Selanjutnya, ada pula kebijakan reformasi ekonomi. Saat ini saya akan menyebutkan dua contohnya. Yang pertama, kerjasama dengan IMF. Apa sih itu IMF? IMF adalah International Monetary Fund, yang dimana IMF adalah lembaga dari PBB yang bertanggung jawab untuk membuat dan menjaga sistem moneter internasional. Presiden B.J. Habibie menjalani kerjasama antara pemerintahan Indonesia dengan IMF sebab IMF menawarkan bantuan untuk pinjaman bagi negara-negara yang membutuhkan untuk memperbaiki neraca pembayarannya. Namun ada pula dampak negatif dari IMF, yaitu IMF kurang memperhitungkan dampak psikologis atas sarannya pada saat belum adanya program penjaminan bank oleh pemerintah. Selanjutnya yang kedua, adanya independensi Bank Indonesia. Independensi Bank Indonesia berarti Bank Indonesia bebas dan campur tangan pemerintah atau pihak tertentu dalam mengatasi krisis. Presiden B.J. Habibie menerapkan independensi Bank Indonesia agar hanya memfokuskan tugasnya untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Namun, keadaannya yang demikian tentu mempersulit atau belum menguntungkan Bank Indonesia, dan Bank Sentral Indonesia menjadi bank sentral yang independen. Pasalnya, bank sentral tersebut masih harus memikirkan keadaan perekonomian serta kesehatan sistem perbankan secara keseluruhan. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan kebebasan berpendapat di muka umum. Untuk kebebasan berpendapat, B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 pada tahun 1999. Undang-undang ini mengatur dan menjamin kebebasan berpendapat dan mendorong lahirnya berbagai kekuatan sosial politik di masyarakat. Kebebasan berpendapat memiliki dampak positif. Salah satunya yaitu pilar demokrasi yang semakin kuat. Dalam sistem demokratis, warga memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka, memilih pemimpin mereka, dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Ini menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatif kebebasan berpendapat yang paling mencolok adalah penyebaran diskriminasi dan kebencian.
Beberapa orang memanfaatkan kebebasan berpendapat untuk menyebarkan pandangan rasis atau intoleran yang dapat merusak hubungan sosial dan menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas kebijakan tentang pembebasan tahanan politik pada masa jabatan B.J. Habibie. Habibie mengatakan hal pertama yang ia lakukan pasca dilengsarkannya Soeharto yaitu menemui Jaksa Agung untuk meminta membebaskan para tahanan politik. Presiden B.J. Habibie memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa tahanan dan narapidana politik pada masa Orde Baru, seperti Sri Bintang Pamungkas yang masuk penjara karena mengkritik kebijakan Presiden Soeharto, dan membebaskan Mustar Pakpahan yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan pada 1994. Habibie berpendapat bahwa penahanan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan pemerintah dapat merusak sistem demokrasi. Pembebasan tahanan politik pada masa jabatan B.J. Habibie memberikan dampak positif dengan mengembalikan kebebasan berpendapat dan berserikat, memulai proses demokratisasi, dan membuka ruang untuk dialog politik yang lebih terbuka di Indonesia. Hal ini merupakan langkah penting menuju reformasi politik dan hak asasi manusia. Pembebasan tahanan politik pada masa jabatan B.J. Habibie juga menyebabkan dampak negatif di beberapa kalangan masyarakat Indonesia. Beberapa orang mungkin merasa ketidakstabilan politik dan kekhawatiran akan munculnya ketegangan sosial. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa pembebasan tersebut dapat menciptakan situasi di mana orang-orang yang sebelumnya dianggap sebagai pelanggar hukum bebas tanpa pertanggungjawaban dan dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Oke, kita bakalan masuk ke penjelasan yang terakhir, yaitu kebijakan sosial mengenai kebebasan pers. Jadi kebebasan pers atau freedom of the press adalah hak yang diberikan oleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, mencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku, atau dalam material lainnya, tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Dan B.J. Habibie ketika menjabat menjadi presiden memberikan ruang seluas-luasnya bagi HAM dan demokrasi. Kebebasan pers yang dibuat oleh pemerintahan B.J. Habibie berdampak positif bagi perkembangan jumlah penerbitan di Indonesia setelah reformasi. Dan di masa Orde Baru, jumlah media cetak sebanyak 289 dan radio swasta sebanyak 996. Dan setelah reformasi, jumlah media cetak menjadi 1.398 dan penyiaran radio swasta berjumlah 74 stasiun. Oke, selanjutnya ada pun kelebihan dari kebebasan pers. Yang pertama yaitu kebebasan berekspresi. Hal ini mendorong kebebasan pers memberikan ruang bagi media untuk menyuarakan berbagai pendapat dan melibatkan diri dalam pengungkapan opini dan mendukung keberagaman perspektif di masyarakat. Yang kedua yaitu peningkatan hak asasi manusia. Kebebasan pers merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, dan kebijakan ini menciptakan lingkungan di mana hak-hak warga negara untuk mengekspresikan pendapat mereka lebih dihormati dan dilindungi. Yang ketiga yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi media dengan membebaskan pers dari pembatasan peluang bagi pertumbuhan industri media. Ini menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi kerja, dan meningkatkan kontribusi media terhadap ekonomi. Dan yang terakhir yaitu image positif di mata dunia internasional, yaitu menerapkan kebijakan kebebasan pers dapat meningkatkan citra positif suatu negara di mata dunia internasional. Dan pemerintahan yang mempromosikan kebebasan pers cenderung dianggap lebih terbuka dan demokratis. Oke, ada pun kekurangan dari kebebasan pers tersebut. Yang pertama yaitu pembatasan yang masih ada. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kebebasan pers, tapi beberapa batasan tetap ada, terutama terkait dengan liputan terhadap isu-isu sensitif dan politik. Beberapa kasus sensor dan pembatasan terhadap wartawan masih terjadi. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam akses informasi. Meskipun ada kebijakan kebebasan pers, namun akses terhadap informasi pemerintah dan lembaga publik
masih memiliki hambatan. Beberapa informasi penting mungkin tetap sulit diakses oleh wartawan. Yang ketiga yaitu tidak meningkatkan kualitas jurnalisme. Kebijakan ini mungkin tidak secara langsung menciptakan intensif untuk peningkatan kualitas jurnalisme. Terkadang dorongan ke arah kebebasan pers tidak selalu diikuti dengan peningkatan etika dan profesionalisme dalam praktik jurnalisme. Dan yang terakhir yaitu pengaruh eksternal. Terhadap kritik memungkinkan adanya pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi kebijakan dan pelaksanaan kebebasan pers di Indonesia, seperti tekanan dari pihak tertentu atau kebijakan media yang mungkin cenderung bersifat pro pemerintah. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Terima kasih sudah menyaksikan.